Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Dan di video kali ini kita akan sharing tentang salah satu fitur baru dari Scopus yang tentunya akan membantu teman-teman untuk mendapatkan insight baru tentang riset dan database penelitian, dan juga bisa membantu teman-teman mulai dari menemukan tren dan gap riset sampai dengan pertanyaan penelitian, dan ini menjadi salah satu brainstorming yang tentunya bisa lebih cepat dan efisien. Mari kita mulai. Langkah pertama untuk dapat mengakses Scopus AI ini adalah kita perlu aksesibilitas database Scopus yang biasanya dilanggan oleh institusi seperti universitas, perpustakaan, atau lembaga penelitian. Dalam hal ini saya menggunakan akses yang disediakan oleh UGM, tempat saya menempuh studi. Saya login melalui S-Proxy UGM dan saya akan diarahkan ke web database online yang telah dilanggan UGM. Ada berbagai database di sini yang bisa kita lihat, dan kemudian kita pilih Scopus. Maka saat ini saya berada pada laman Exploring Scopus. Jika teman-teman punya akun Scopus, alangkah baiknya jika bisa sign in terlebih dahulu agar nantinya kita bisa melihat histori pencarian atau eksplorasi yang telah kita lakukan. Selanjutnya klik pada menu Scopus AI. Secara mendasar Scopus AI ini punya beberapa fitur ya. Fitur utamanya adalah Smart Search dan Research Trend Analysis, yang mana kedua fitur inilah yang nantinya akan membantu kita dalam berbagai hal gitu ya. Kita bisa lihat dahulu ya bagaimana Scopus AI ini bekerja. AI ini bisa membantu kita dalam mendapatkan ringkasan akademik dan memberikan hasil yang berkualitas tinggi berdasarkan database yang Scopus miliki. Dan karena ini berbasis AI, maka poin penting yang tetap harus kita perhatikan adalah penggunaannya yang bijak gitu ya, dan kita perlu untuk tetap menjaga integritas dan keamanan penelitian atau riset yang kita lakukan. Nah, kita coba mulai melakukan pencarian artikel atau referensis terkait salah satu topik penelitian. Saya contohkan mengambil topik disertasi saya, yaitu tuberkulosis dengan komorbid. Saya ketikkan what evidence is available on tuberculosis with comorbid condition. Nah, salah satu tips dalam pencarian ini kita bisa tambahkan satu prompt, yaitu include the research gap in the summary. Ini tentu bisa teman-teman buat juga secara spesifik ya, sehingga bisa memaksimalkan pencarian yang sesuai dengan variabel yang teman-teman akan ambil. Di sini juga sudah ada contoh dan rekomendasi kalimat atau pertanyaan yang bisa kita gunakan dalam kolom pencarian ini. Jadi sisa teman-teman menyesuaikan saja variabel dan topik penelitiannya. Lalu kita klik search dan Copilot kita akan bekerja. Jadi ini Copilotnya canggih gitu ya. Nah, dari prompt yang telah kita berikan, Scopus AI ini akan menampilkan beberapa hasil atau informasi yang menurut saya sangat luar biasa gitu ya. Mulai dari summary, di sini ditampilkan kondisi komorbid secara umum, mulai dari diabetes, HIV, dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada research gap-nya juga. Ini yang bisa menjadi dasar kita untuk menemukan suatu celah atau peluang terkait novelty maupun relevansi penelitian kita. Contohnya ini, bagaimana kemudian ke depan dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut tentang mekanisme kondisi komorbid ya, termasuk peran respon imun di dalamnya ya, juga dari sisi faktor genetiknya. Jadi ini masih membutuhkan riset-riset lebih lanjut. Maka dari itu dari hasil ini juga saya menentukan studi
disertasi saya berkaitan dengan polimorfisme dengan melihat respon terapi gitu ya, dan gen apa saja yang mempengaruhi hal tersebut. Di sini juga sudah lengkap dengan referensi dan jumlah artikel yang sesuai dengan topik yang kita cari. Selain itu, Scopus AI juga menampilkan dokumen lain ya yang bisa menjadi rujukan. Ada fundamental dokumen atau dokumen-dokumen yang utama atau yang dasar gitu ya, dan ada related dokumen. Dan ini bisa kita ekspor juga ke dalam berbagai tipe file maupun reference manager. Selain summary, ada beberapa fitur dari hasil kerja Copilot kita ya. Yang tidak kalah menariknya, ini ada expanded summary, di mana fitur ini akan menampilkan ringkasan yang lebih mendalam gitu atau lebih komprehensif lah. Seperti pada hasil ini kita bisa lihat bahwa kajian-kajian yang ada saat ini lebih spesifik pada kondisi komorbid yang umum terkait dengan TB, juga dampak dari komorbiditasnya terhadap prognosis TB, dan juga bagaimana gambaran strategi pengobatan saat ini, serta tantangan dalam mendiagnosis TB pada pasien dengan komorbiditas. Sehingga tentu ini masih memerlukan studi-studi yang lebih mendalam. Lalu ada peta konsep, ini juga cukup menarik sebenarnya ya, karena ide ini bisa kita kembangkan menjadi suatu variabel, dan ini tentu berhubungan nanti dengan kerangka konseptual kita, atau kita bisa kembangkan peta konsep ini nanti untuk melengkapi gitu ya kerangka teori yang kita susun. Nah, contohnya ini pada jalur treatment challenge ada 2 subkategori yang ketika kita klik pada satu subkategorinya, dia akan memberikan deskripsi atau penjelasan mengapa kemudian jalur tersebut memiliki keterkaitan gitu ya. Dan ini juga kita bisa download tentunya dalam bentuk format gambar. Fitur selanjutnya ada topik expert. Di sini akan diperlihatkan pakar gitu atau ahli yang paling banyak melakukan riset-riset berdasarkan topik yang kita explore. Contohnya di sini Guizen, dan kita juga bisa lihat profilnya ya dan riset-riset apa yang sudah dilakukan. Ini juga bisa membantu sebenarnya teman-teman yang ingin melanjutkan studi, kemudian ingin menghubungi supervisor atau mencari calon supervisor ya. Ini juga bisa menjadi referensi untuk hal tersebut. Lalu berikutnya ada emerging themes. Ini masih versi beta, yang artinya fitur ini masih dalam proses pengembangan ya, dimana fitur ini tuh membantu kita mengidentifikasi dan mengkategorikan tema yang sudah ada, atau lebih kepada penentuan klaster sebenarnya ya. Jadi ada beberapa topik yang saat ini konsisten yang dilakukan gitu ya, atau biasanya ada yang sedang tren atau meningkat topik risetnya, itu nanti diperlihatkan di sini. Termasuk juga topik-topik baru berdasarkan kata kunci atau query yang kita berikan sebelumnya. Dari tema ini kita bisa lihat juga potensial hipotesis yang bisa dikembangkan ya dari klaster-klaster topik yang ada. Kita coba klik salah satunya, misal kita coba topik yang baru, integrasi manajemen komorbiditas ke dalam protokol pengobatan TB. Ini secara hipotesis ya dapat meningkatkan kelangsungan hidup pasien secara keseluruhan. Ini juga memang masih menjadi masalah utama pada TB, terutama yang TB komorbid ya, yang tingkat keberhasilan pengobatan itu sangat rendah, dan ini juga yang menjadi salah satu faktor yang meningkatkan mortality penyakit TB. Nah, dia akan memberikan kesimpulan ya, hasil-hasil penelitian terbaru dari topik yang kita pilih. Terakhir ada fitur Go Deeper, di mana fitur ini memberikan pilihan pertanyaan lah gitu ya, yang dapat kita gunakan untuk mengeksplorasi lagi berbagai aspek dari topik-topik yang sudah kita dapatkan atau yang kita cari sebelumnya.
Nah, mungkin satu tips terakhir untuk teman-teman yang ingin menggunakan Scopus AI ini agar fungsinya bisa lebih maksimal adalah yang pertama, kita harus fokus pada penggunaan kata kunci yang spesifik gitu ya. Artinya apa? Kata kunci ini bisa kita masukkan subkategorinya ya. Contoh tadi misalkan saya mencari tentang tuberkulosis, tapi saya masukkan dengan komorbid gitu ya. Karena kalau saya menggunakan tuberkulosis saja, tentu nanti arah penelitiannya atau arah pencariannya akan sangat luas gitu ya, sehingga eksplorasi kita juga nantinya kurang detail. Tetapi ini juga penting diperhatikan agar kita tidak terlalu banyak memasukkan query atau kata kunci gitu ya, sehingga spesifikasinya juga masih dalam batasan-batasan yang kita harapkan. Yang kedua, teman-teman juga bisa mengkombinasikan dengan AI lain gitu ya, seperti ChatGPT, DeepSeek gitu ya, dan berbagai AI lain. Misalkan kita butuh konsep pertanyaan gitu ya, kita sudah punya ide tapi bingung gimana nih menuangkan ke dalam bentuk prompt pertanyaan seperti apa, sebelum nantinya teman-teman eksplorasi ke dalam Scopus AI gitu ya. Saya kira itu ya teman-teman, gambaran umum atau pengantar dari Scopus AI ini, apa saja sih fitur-fitur yang ada di dalamnya, dan ini mungkin menjadi mainan baru kita ya, dan ini benar-benar membantu dan memangkas waktu dalam melakukan penelusuran artikel, sehingga harapannya bisa lebih banyak waktu bagi kita untuk menuliskan hasil temuan yang kita dapatkan. Sekian dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.